Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada uh, job ketiga, itu tentang dioda semikonduktor. Sebetulnya yang untuk dioda semikonduktor ini praktikumnya harus kita lakukan. Masalahnya kita tidak bisa mengirakan berapa VD-nya karena VD harus terukur. Jadi VD-nya ini dia tidak tetap, tergantung dari sumber tegangan yang kita berikan pada saat diodanya kita berikan forward bias. Jadi sebetulnya ini harus praktikum, tapi akan dijelaskan juga sedikit di sini. Yang bisa Anda kerjakan paling itu adalah menjawab pertanyaannya. Jadi seperti biasa kita membuat laporan praktikum, judulnya, kemudian diberikan identitasnya, terus kita masuk kepada tugas pendahuluannya. Ini yang Anda jelaskan. Kemudian langsung masuk kepada langkah percobaan. Jadi yang untuk langkah percobaan itu semuanya Anda tuliskan. Ini bisa dituliskan ya. Langkah-langkah percobaan yang seperti ini digunakan adalah untuk menentukan apakah sebuah dioda itu dalam kondisi baik atau tidak baik. Kalau seandainya hasilnya di sini, ini Anda tuliskan dulu kode diodanya sehingga ini juga tidak bisa dilakukan. Jadi kalau seandainya hasilnya baik, pada saat kita berikan dia probe positif ke anoda dan probe negatif ke katoda, ini nanti akan menunjukkan dia tahanannya tak hingga. Sementara kalau yang posisinya kita balik dengan memberikan reverse bias, yaitu adalah probe negatif multimeternya ke anoda dan probe positifnya ke katoda, maka nanti dia akan menunjukkan nilai tertentu ohmnya. Jadi kalau yang untuk forward bias, itu nilai tahanannya dia tak hingga, sementara kalau yang untuk reverse bias, itu dia posisinya menunjukkan nilai tertentu. Berapa tahanannya tergantung dari diodanya. Kalau dia seperti ini kondisinya, artinya bisa kita buat kesimpulan di sini adalah diodanya dalam kondisi baik atau bagus. Tetapi kalau pada saat ini kita tempatkan diodanya, dia tidak bergerak sama sekali, artinya ohmmeternya menunjukkan angka 0. Ini dibalik juga angka 0, berarti menunjukkan di sini bahwasanya diodanya sudah terjadi putus hubungan antara positif dengan negatifnya. Sementara kalau seandainya pada saat posisinya forward bias, yang posisi kolom ini, dan reverse bias dia sama-sama menunjukkan nilai tertentu, bukan tak hingga ya, yang pada saat forward biasnya, maka dipastikan bahwasanya diodanya ini sudah mengalami hubung singkat di dalam bodinya. Dan itu juga tidak bisa lagi kita pakai, karena kalau kita pakai nanti akan terjadi hubung singkat di dalam sebuah rangkaian. Kemudian kita akan mencoba mempraktekkan tentang forward bias. Untuk forward bias, di sini kita menggunakan bantuan dari potensiometer. Jadi ini yang sumber tegangannya baterai. Baterai kita hanya punya 12 volt. Sementara yang untuk praktikumnya forward bias ini, kita membutuhkan tegangannya itu adalah sekitar 0,1 volt, 0,3 volt, 0,5, 0,7, 0,9 sampai dengan 12 volt. Dan kalau baterainya saja langsung kita pakai, maka di sini kita tidak bisa memvariasikan sumber tegangannya. Sehingga kita butuhkanlah sumber tegangan yang bisa divariasikan dengan cara mengubah baterai ini atau menambahkan komponen elektronika satu lagi di baterai yang di sini simbolnya PS. Berarti ini juga VS, sama-sama baterai yang positifnya kita sambungkan ke kaki tengahnya potensio, kemudian yang negatifnya baterai kita sambungkan dia ke negatifnya atau ke kaki tiganya potensio. Nah, ini nanti dari titik inilah nanti yang akan kita hasilkan dia kaki satunya potensio tersambung ke positif baterai ya, ini baterai E, sehingga dia menjadi nanti sebagai sumber tegangannya VS. Ini yang VS-nya. Jadi VS di sini itu bukan baterai langsung, tetapi adalah output dari baterai yang sudah kita variasikan atau adalah output dari potentiometric sensor. Ini dia. Jadi ini nanti bisa Anda putar-putar saja potensionya, maka akan menghasilkan tegangan mulai dari 0 volt sampai dengan tegangannya sama dia dengan baterai. Jadi kalau baterainya 12 volt, maka nanti akan keluarlah tegangannya 12 volt. Kemudian dari ini nanti baru kita lakukan pengukuran. Ini adalah yang anodanya. Itu Anda lihat di belajar teori itu ada di bahan teori. Kemudian nanti di bahan buku saya perhatikan itu kalau yang untuk bahan buku yang download dari pustaka itu babnya hanya sampai bab 3. Nanti akan saya tambahkan lagi di
learning Anda, yaitu untuk bab diodanya belum ada sepertinya. Ini nantinya akan Anda ukur tegangannya, kemudian mengukur juga diodanya. Jadi yang untuk tegangannya, kalau V dioda input, artinya V dioda input adalah yang ininya, tegangan input ya, tegangan masuknya ini. Ini yang tegangan masuknya, mulai dari 0,1 sampai 12 volt. Kemudian kalau untuk V diodanya adalah kita ukur di D1-nya, tegangannya. Prop merah multi ke kaki anoda dan negatif multi ke kaki todanya. Jadi ini kita ukur tegangannya. Ini kita gunakan adalah untuk analisis data VD-nya. Sementara ID-nya, ID itu yang terukur juga. Dan ID teori itu bisa kita gunakan rumus yang ada di buku. Ada di buku. Ini kalau saya lihat kan, nah ini rumusnya yang akan Anda pakai. Baik dia Ford bias maupun reverse bias, rumus yang kita pakai itu adalah sama, yaitu adalah ID sama dengan VS dikurang VD dibagi dia dengan R. Dan masalahnya kalau Anda ingin melakukan analisis data, VD-nya belum ada, karena VD harus kita lakukan pengukuran. Sehingga kita harus mindset praktikum, walaupun 2021 belum dibolehkan praktikum, tapi saya rasa karena ini menyangkut tentang analisis data, sehingga Anda harus melakukan praktikum di minggu kedua Oktober saya perkirakan nanti. Jadi nanti kita susun di grup ya. Kemudian yang untuk ininya VR-nya, itu VR nanti Anda ukur juga tegangannya. Anda ukur tegangannya, kemudian nanti yang teorinya juga diukur. Teorinya, nah itu VR teori itu sama saja dengan I-nya kan ini sama. Berarti ini adalah tegangan sumber dikurangi dia dengan VD dibagi dia dengan R-nya. Jadi itu adalah VR-nya. Jadi V sumber VS, V sumber tadi adalah V input dioda dikurangi dengan V dioda. V dioda adalah berapa dioda yang terukur, kemudian kita bagi dia dengan R1. Jadi itu adalah yang VR teorinya. Sementara kalau untuk VR1-nya yang tanpa teori di sini kodenya berarti Anda lakukan pengukuran dengan multimeter. Itu yang untuk VAR bias. Ini analisis teori yang akan Anda cari, ya tetapi syaratnya memang harus diperhatikan dulu, jadi kita tidak bisa melakukan analisis teori seperti dua job Anda yang sebelumnya. Kemudian untuk reverse bias, itu diodanya tinggal kita balik. Jadi yang untuk susunan rangkaian yang lainnya sama, tetapi kaki diodanya saja yang dibalik, yang awalnya positif sumber VS-nya terhubung ke anoda, sekarang kita balik dia menjadi terhubung dia ke katoda. Sementara yang negatif PS kita hubungkan dia ke positif dioda atau ke anoda dioda. Tegangan yang kita berikan di sini itu adalah mulai dari 4 sampai 22. Artinya di sini karena baterainya hanya satu buah, Anda harus menserikan satu lagi baterai sehingga nanti jumlah tegangannya itu adalah 22 volt. Jadi cari baterai yang 12 juga boleh, dan kita tetap menggunakan potensio ya, seperti rangkaian yang awal tadi ini. Jadi kalau tanpa potensio, itu tegangan baterainya dia tidak akan bisa kita variasikan. Jadi kita tetap menggunakan potensio, sehingga nanti yang kaki 2 sama kaki 3 potensionya lah yang kita sambungkan dia ke dioda dan resistornya, kaki 2 resistor. Itu nanti juga Anda analisis seperti dari tabel 1. Nah, masalahnya seperti ini tadi juga, VD-nya tidak bisa kita reka-reka, jadi VD-nya harus diukur dulu. Kemudian yang untuk lag emitting dioda, ini juga sama, hanya saja nanti yang untuk ID-nya, kalau tadi kan adalah ID sama dengan V sumber dikurangi dengan VD ya, dikurangi dengan VD dibagi dengan R1. Nah, sementara kalau yang untuk ini, yang untuk pakai dioda dan di sini ada dua buah dioda, maka nanti ID-nya, ID LED atau ID dioda itu dia pasti akan sama dan sama juga dengan I resistor. Dikarenakan apa? Karena dia rangkaiannya seri. Seperti konsep kita belajar listrik yang pertama. Jadi kalau di sini ID-nya di sini rumusnya adalah VS dikurangi dengan VD1 dikurangi dengan VLED. Ini juga ada di buku yang saya share nantinya. Ini juga ada. Oke, yang itu terus mana lagi ya? Analisisnya sama, jadi nggak jauh berbeda. Terus nanti masuk lagi kepada Zener. Ini saya terangkan aja dulu semuanya, karena ini sebetulnya praktikumnya menghabiskan waktu biasanya mahasiswa adalah 3 minggu.
Jadi kita masuk lagi kepada Zener di sini. Ini sebetulnya sampai minggu ke-9 ya. Ini dioda Zenernya, ini juga kita berikan dia forward bias dan reverse bias. Dioda Zener yang akan kita pakai juga tergantung dari stok yang ada di lab. Jadi tidak hanya 3,24 volt, 4,8 volt, 8 V2 atau 12 volt. Tergantung dari kondisi di labnya seperti apa. Untuk analisisnya juga sama, kemudian cara memberikan sumber tegangannya juga sama. Nah, kemudian kita akan melihat nanti karakteristik dari masing-masing dioda ini, mulai dari dioda penyiarah, kemudian dioda LED dan dioda Zener, apakah dia sama dengan teori yang sudah kita bahas. Jadi itu nanti tujuannya Anda praktikum dari dioda. Ini dari analisis teorinya, kemudian yang analisis teorinya yang pertama adalah untuk meyakinkan bahwasanya data yang Anda ukur itu datanya tidak memiliki tingkat kesalahan yang besar dari data secara teoritis. Artinya pengukuran Anda itu tidak salah. Ya, benar. Tapi kalau seandainya nanti selisih angkanya antara teori dengan yang Anda ukur itu jauh berbeda, itu dipastikan nanti adalah dalam pengukuran Anda bisa salah dalam pengambilan data. Apakah karena membaca alat ukur yang tidak akurat atau rangkaiannya yang salah yang Anda tempatkan. Jadi itu nantinya akan kita lakukan. Kemudian ini pada saat kita reverse bias dioda Zenernya, kemudian dilakukan lagi analisa sampai dia habis. Jadi ini adalah yang akan Anda lakukan selama 3 minggu. Jadi ini adalah praktikum yang minggu ke-7 dan minggu ke-9. Oke, saya rasa hanya itu saja dan tidak banyak yang akan Anda lakukan yang untuk job 7 dan 9 saya rasa itu tidak usah di-share. Masalahnya di sini datanya tidak ada. Jadi yang dia analisa pun tidak ada. Jadi Anda untuk satu minggu ini sampai minggu depan saya rasa agak santai, kecuali kita praktikum dulu baru bisa Anda lakukan analisis datanya. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.